aku sudah siapkan 2 buah talas atau bote yang sudah dikupas dan dicuci bersih seperti ini. Kemudian 2 buah talas ini dipotong-potong tipis saja seperti dalam video ini, supaya mudah matang dan mudah juga dihaluskan nanti. Kalau sudah selesai dipotong-potong, selanjutnya tuang talas ke dalam panci untuk direbus. Masukkan 500 ml air ke dalam panci. Kemudian tutup pancinya dan nyalakan kompor. Kemudian rebus talas hingga benar-benar matang dan empuk. Sambil menunggu talasnya matang, siapkan bumbu cilok yang akan dihaluskan. Ada 3 siung bawang putih, 4 siung bawang merah ukuran kecil. Lalu tambahkan 1 sendok makan garam. Dan ulek semua bahan ini hingga halus. Setelah bahan-bahannya halus, kemudian lihat talasnya. Oke, talasnya ini sudah matang dan empuk. Matikan kompor lalu tiriskan talasnya. Masih dalam keadaan panas, masukkan talasnya ke dalam ulekan bumbu. Semua talasnya masuk ke dalam ulekan, haluskan talasnya hingga benar-benar halus. Selain dengan cara diulek seperti ini, talasnya bisa dicoper ya. Sebaiknya saat proses menghaluskan talas ini, talas masih benar-benar dalam keadaan panas, fresh dari kompor, jadi akan lebih mudah untuk dihaluskan. Kalau talasnya sudah halus, selanjutnya talas ini tuang ke dalam wadah yang lebih besar. Jadi talas dan bumbu yang dihaluskan tadi sudah tercampur dalam wadah ini ya. Bahan selanjutnya ada udang cincang yang sudah dikupas dan dicuci, kemudian dipotong-potong. Kira-kira ini hanya 20 ekor saja. Kemudian tuang udang cincang ini ke dalam wadah talas. Kemudian ada 20 sendok makan tepung tapioka. Tuang tepung tapioka ke dalam wadah talas. Lalu tambahkan bumbu dapur, ada 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh lada bubuk. Kemudian 1 butir telur ukuran kecil saja. Pecahkan telur, kemudian tuang telur ke dalam wadah. Selanjutnya semua bahan dalam wadah ini diaduk-aduk sampai semua tercampur rata. Bisa menggunakan spatula, kalau susah menggunakan spatula, bisa menggunakan tangan saja. Cuci tangannya terlebih dahulu, kemudian uleni semua bahan dalam wadah ini hingga tercampur rata. Oke, kalau semua bahannya sudah tercampur menyatu seperti ini, selanjutnya bahan ini sudah bisa dibuat menjadi bola-bola cilok. Pertama-tama siapkan wadah lain, kemudian lumuri telapak tangan dengan sedikit minyak. Lalu taburi wadah itu dengan menggunakan tepung tapioka supaya tidak lengket di wadah nanti bola-bolanya. Lalu ambil sedikit adonan, kemudian bulat-bulatkan. Saya yakin semua sudah bisa membuat bola-bola cilok ini ya, mudah saja. Lakukan caranya seperti dalam video ini. Oke, sebagian bola-bola ciloknya ini sudah siap direbus. Siapkan air dalam panci, kemudian panaskan tapi tidak sampai mendidih. Dalam keadaan panas seperti ini, tuang ciloknya satu persatu ke dalam panci. Jadi usahakan di awal merebus ini airnya tidak mendidih ya teman-teman, supaya ciloknya ini tidak terlalu lembek nantinya. Kemudian kalau airnya sudah mendidih seperti ini dan ciloknya sudah mengapung di atas permukaan airnya, pertanda ciloknya sudah matang ya teman-teman, bisa ditiriskan. Jangan terlalu lama direbus karena nanti hasilnya bisa terlalu lembek. Kalau bagian yang pertama ini sudah selesai semua ditiriskan, lanjutkan merebus bola-bola cilok lainnya. Lakukan caranya seperti di awal. Oke teman-teman, sambil menunggu ciloknya ini matang, kita akan menyiapkan bahan-bahan untuk membuat kuah ciloknya. Siapkan cabai rawit secukupnya sesuai selera kepedasannya. Kemudian bawang merah 4 siung ukuran kecil, 2 siung bawang putih. Lalu haluskan semua bahan ini. Tambahkan 1 sendok teh garam. Lalu ulek kembali sampai hasilnya kasar saja seperti ini. Kemudian siapkan wajan dan beri minyak secukupnya. Lalu tumis bumbu yang sudah diulek tadi.
Tumis hingga bumbunya harum. Kemudian kalau sudah harum, tuangkan 1 liter air ke dalam wajan. 1 liter air ini bisa dituang setengahnya dulu. Kemudian untuk setengahnya dituang nanti pada saat ciloknya dimasukkan ke dalam kuah. Tambahkan ke dalam kuah 2 lembar daun jeruk, sedikit micin, dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Kemudian lihat ciloknya. Kalau sudah mengapung seperti ini, matikan kompor dan tiriskan ciloknya. Bisa langsung dimasukkan ke dalam kuah yang belum mendidih tadi. Proses merebus cilok ini sebaiknya memang tidak terlalu lama ya teman-teman, supaya hasilnya tidak lembek. Apalagi cilok ini nantinya akan direbus kembali dalam kuah, jadi bisa dimaksimalkan merebus ciloknya dalam kuah saja. Oke, masukkan ciloknya ke dalam kuah, bisa semua atau sebagian saja. Kalau teman-teman ingin menikmati ciloknya dengan kecap atau saus biasa saja tanpa kuah, bisa disisihkan sebagian ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa tambahkan 1 sendok makan gula merah, atau kalau tidak punya gula merah bisa diganti dengan 1 sendok teh gula pasir, supaya ada rasa manis-manisnya, jadi tidak hanya pedas, asin, gurih, tapi juga ada rasa manisnya dari gula. Sambil menunggu kuah ciloknya ini mendidih, siapkan 2 lembar bawang daun, potong-potong tipis. Lalu tuang bawang daunnya ke dalam kuah cilok yang sudah mendidih ini. Aduk-aduk sebentar, kemudian jangan lupa koreksi rasa juga. Mungkin kurang asin bisa ditambahkan sedikit garam, atau kurang manis sedikit bisa ditambahkan sedikit gula. Jadi rasanya pas, ada manisnya, ada asinnya, dan pedasnya, gurihnya pas. Oke teman-teman, ini sudah cukup. Sudah mendidih dan ciloknya ini sudah matang ya, bisa dimatikan kompornya, siap untuk dihidangkan. Oh ya, untuk ciloknya tadi ini tidak semua kutuang ke dalam kuah, jadi hanya sebagian saja. Sebagiannya aku sisihkan karena aku mau coba makan dengan saus dan kecap saja tanpa kuah. Oke, gimana teman-teman? Mudah dan simpel saja ya cara membuat cilok talas ini. Dicampur, benar-benar enak banget. Recommended untuk teman-teman coba. Saat digigit ciloknya terasa empuk, kenyal, tidak alot. Dan ini tampilan di dalam ciloknya teman-teman, itu ada potongan udang. Jadi teksturnya itu benar-benar lembut dan rasanya itu kenyal tapi tidak alot. Oke teman-teman, selamat mencoba membuat cilok talas berkuah. Ini recommended untuk teman-teman coba.